Halo guys and girl, balik lagi di One Punch Man Video. Video kali ini tier list untuk DPS atau Damage Delivering. DPS itu singkatan dari Damage per Second ya. Kalau yang di luar DPS, yang murni overall, itu kalian balik lagi ke tier list video gua saja. Ingat ini reminder murni di konteksnya DPS, PvP dan PvE ya. Kita yang PvP dulu ya sebagai gambaran, baru ke yang PvE. PvE yang rame-rame. Kalau versus satu target itu yang bossing, untuk bossing. Di C ada si Bakuzan. Bakuzan ini lumayan juga ya. Belum lagi Krulnya karena cat itu full damage. Jadi bisa dibilang ultinya damage-nya 2 kali lipat lah. 900% kali 2. Si CE, sebenarnya CE ini sudah tidak lagi relevan. Cuman kalau di overall lumayan tinggi karena immunity injury-nya. Tapi karena konteksnya sekarang ini DPS, damage delivering, makanya dia di C-. Di PvE, maksudnya di lawan 6 target ataupun di lawan 1 target. Boros di single targetnya masih OP sih menurut gua. Kekurangan dari si Kabuto ini tidak trigger refleks di life armor sih, sama special guard itu sih. Nggak kayak TTM, special guard kan dia refleksnya. Si bapak ini kakek legend kita lumayan lah internal injury. Tanpa ada bom sekalipun damage areanya lumayan ya. Sangat disayangkan ada korot sih, ada korot. Soalnya ini katakanlah ini full set 1700 tuh lumayan ya. Belum lagi karena kolom targetnya jadi dikali 2 damage 750% nya kasarnya. Dia kan 2 kali lipat 750, terus dia follow up nya kan 120%, berarti 900%. 1650 kali 2. Sangat disayangkan karena ada korot, jadinya ya begitulah. Terus tadi ente bilang kan 1600% bang, kan lebih tinggi daripada boros yang cuma 1500. Kenapa di bawah dia? Kenapa B+? Kenapa nggak di A tiernya yang versus satu target? Karena misah. Jadi misalnya nebeng dengan deep seeking sekalipun, itu benefitnya hanya yang 750%. 900% nya nggak dapat. Plus kalau bersek, dapat buff bersek dari CE contohnya 40%, itu hanya yang 750%. Tidak bisa diamplify. Itulah kenapa tiernya versus satu target di bawah boros. Boros dikasih bersek semua 1500 itu naik, plus ada 30% crit damage. Nah lihat tuh, bahkan si Garo 1200 saja itu mendekati tiernya karena bisa diamplify tadi. Deep Seeking masih tinggi untuk single targetnya. Sebenarnya di versus 6 juga tetap tinggi PvP. Cuman damage deliveringnya terhenti kalau ketemu MK. Bisa malah di B malah. Bisa di B malah. Tapi karena kadang MK-nya nggak ada atau bahkan banyak yang nggak make MK malah di bannernya bom ini, makanya gue taruh di titik aman A-. Sebenarnya dia bisa S- lah ini di PvP saat ini kalau nggak ada MK. Cuman ya orang tinggal masukin MK beres ya, makanya gue taruh di antara si Deep Seeking. Si TTM berkurang turun, tidak lagi superior seperti awal-awal dia keluar. Gloriba sama kasusnya sama dengan Deep Seeking. Tinggi di versus 1 tapi terhenti damage deliveringnya kalau ketemu MK. Ingat ini masih PvP, abis ini baru PvE. Puri-puri ini konteks DPS, balik lagi konteks DPS. Puri-puri bukan damage delivering terbaik, makanya dia di B-. Dia kan lebih kecam sama non crit damage free-nya, makanya dia di B-. Kalau mau yang murni overall, balik atau nonton yang video tier list gua ya.
Tatsu di singlenya ini dia bisa naik ke atas kalau ada G4 di line up. Karena ini konteksnya tier, kita anggap 1 versus 1. G4 Suiryu terbaik ya. Mau itu area banyak target, mau itu cuma single. Boros langsung ngedrop drastis di versus 1 target. Malah bagusan SSR plusnya. Wajar lah, dia kan lebih ke area. Metal Bed ini sebenarnya sama kayak si Aloy atau bahkan TTM. Kabuto juga di eranya. Tinggi juga scalingnya, cuman karena HP attack buff nggak bisa untuk dia. Nah, itu. Tapi karena dia ngasih crit, jadi selain memang damage-nya juga tinggi, minus nggak bisa dikasih attack buff-nya, tertutupi dengan crit buff untuk timnya. Seperti itu, makanya gue taruh tetap tinggi dia. Bom itu sebenarnya 11-12 sama si Suiryu. Cuman gue berpikirnya tetap lebih tinggian Suiryu. Yang bisa dimenangkan bom itu kalau di PvE lawan rame-rame. Di PvP sebenarnya sama aja, cuman karena player itu pintar ya. Player itu kalian itu pada pintar-pintar. Taruh CE di depan, internal injury bomb yang dihasilkan itu turun 2/3 cuy dari overall. Dari bisa inflict internal injury 9 kali 9 target menjadi hanya 3 target. Itu signifikan turun, makanya gua taruhnya di sini. Kenapa nggak lu taruh di A+ bang? Kayak si Deep Seeking yang diturunin. Karena yang make CE juga berkorban slot 1 plus berkorban juga Evo Stun kasarnya. Nggak separah masukin MK kan masih ada guna. CE bener-bener murni ngabisin slot tok ya. Ada crit buff sih, tapi sisanya yang nggak ada guna. Kira-kira seperti itu. Plus ledakannya juga tetap tinggi ke 6 target, makanya tetap di S+ si bom ini. Sebenarnya si Suiryu mungkin S++ kali ya. Sekarang kita ke yang PvE ya. Agak berubah dikit di PvE. Nah, contohnya si Metal Bed naik ya. Karena revivalnya di PvE berguna, sedang di PvP kurang. Deep Seeking S+ kalau di urusannya PvE. Tidak ada Metal Knight di situ ya. Glory Bass juga, wow sekali. Mereka berdua ini punya salah satu saja monster set aman. Loh, puri-puri kok tetap di bawah bang? Tadi ente bilang revival Metal Bed berguna. Kan ini konteksnya delivery, damage delivery. Betul sekali di sisi konteks seperti itu, tapi jangan lupa EMB setelah revive juga inflict damage. Jadi masih ada relasinya ke damage. Makanya gua consider itu. Terus si Atomic juga naik. Kenapa? Karena tidak ada Korots di PvE. Oh ya, reminder lagi, si Aloy harus A2 kalau mau dikonsider DPS. Si Tatsu bisa ke S atau bahkan S+ kalau ada G4 polos sekalipun di line up kalian. Terus karena ini konteksnya PvE, meledak kembali di OT G4, makanya jadi S+ di PvE. Boros turun ya karena sedikit yang punya special gun. Ya ada situasi lah, ada situasi di situ. Kalau misal ketemu bisa ke A+ atau S-. Cuman rata-rata dia di A sih menurut gua. Dan ini si bom superior sekali. Kalau di PvE si bomnya yang S++ menurut gua. Oke, itu saja video kali ini mengenai DPS tier. Kalau ada yang mau ditanya silahkan, kalau ada yang saran monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub jika kalian pikir gue pantas tuh gitu. Adios. Dan terakhir, gua ingatkan sekali lagi, ini murni pendapat. Monggo sekali untuk tidak setuju atau bahkan mengkoreksi, karena yang bikin video ini juga manusia ya.